juga nggak ada gitu kan. Kamunya masih tetap kamu lah. Kamu ini Pak, gimana? saya bukan Tuhan. Perkataan saya itu bukan saya, tapi suara saya. Saya sementara bersuara dengan Bapa itu bukan secara real saya, tapi suara saya yang mewakili saya. Oh, benar, saya tanya kamu. Berarti kamu suara kata-katamu kalau salah, yang ditangkap suaramu apa kamunya? Perkataan saya bukan saya, Pak. Oh, jadi tapi bagian dari kamu. Saya. Oh, itu kan. Nah, pertanyaannya gini. Udahlah, pertanyaannya gini. Ngantuk ini. Firmannya Allah, apakah Allah? Ya Allah lah. Ini suara kamu bukan gitu kan. Sekarang saya tanya kamu. Suara kamu firman itu perkataan kan? Firman itu perkataan kan? Pak, diam dulu, sabar. Firman itu perkataan Allah kan? Lah, dari tadi itu udah nggak bisa. Kita harus habisin. Sekarang gue tanya lu. Perkataan Allah apakah Allah? Kamu. Gitu kan. Perkataan ya, Allah apakah Allah? Bukan kamu gitu. Enggak, saya tanya perkataan Allah apakah Allah? Ya itu yang lu udah jawab. Apa? Allah lah. Masa Allah. Allah ya kamu. Oke, mantap. Allah telah menjadi diam dulu. Allah telah menjadi daging, betul? Banyak ngomong udah. Allah telah menjadi daging. Saya ikuti Bibelmu dengan logikamu. Allah telah menjadi daging. Jawab dulu. Dari tadi jawab dulu. Allah telah menjadi daging. Betul tidak? Dari tadi sudah. Kalau Allah telah menjadi daging, artinya Dia tetap Tuhan. Oke? Kalau Allah telah menjadi daging, yang Anda katakan tadi firman itu perkataan Allah dan itu Allah, ketika Dia menjadi daging berarti Dia Tuhan. Oke? Pertanyaan saya, Tuhan ini kan jadi manusia ini. Oke? Nah, baru lu kalau tanya mulu. Enggak usah. Tuhan ini kan jadi manusia. Saya tanya, ngomongnya kamu. Kalau Tuhan telah menjadi manusia, kenapa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Tidak berbuat apa-apa gimana? Lo gimana? Emang Tuhan lo bisa buat apa-apa? Apa yang dikatakan Yesus? Apa yang dikatakan Yesus? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari kehendakku sendiri, melainkan dari kehendak Dia yang mengutus aku. Ini ambigu. Ini ambigu. Ambigu. Sekarang saya tanya lo. Pertanyaannya, bagaimana mungkin yang menjadi daging adalah Allah itu sendiri, tapi Dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa? Artinya, kalau kita bisa mau tarik, ini ada dua Tuhan, ada dua sosok. Oh, dua Tuhan. Itu menurut pendapat otakmu. Ini bukan pendapat saya. Ini pendapat Bible dengan logika teman-teman Karisteng. Teman-teman Karisteng mengatakan ikut ajaran Yesus, jangan kasar. Tapi kasar. Katanya ikut ajaran Yesus. Jangan bicara kasar. Saya open cam ya. Jangan kasar. Jangan kasar. Saya open cam ya. Nggak boleh kasar kamu itu. Jangan. Saya open cam ya. Oke. Open cam. Pertanyaan tadi Bapak mengatakan saya berbicara cam ya. Saya berbicara sopan, buktinya kasar. Saya open cam ya. Kasihan Bapak ini. Firman Allah itu bukan. Oke. Saya bilang iya. Pak, saya jelaskan pelan-pelan. Bentar. Saya jelaskan pelan-pelan. Sebentar Bapak bertanya. Saya jelaskan. Gini. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan Pak. Ya. Oke, biarlah gini. Kalau firman itu adalah Allah, perkataan Allah adalah Allah, oke, saya ikuti itu sekalipun cacat secara logika ya. Gini, Yohanes 1 nomor 14 telah menjadi daging. Nah, ini pun juga cacat. Tidak tertulis di situ telah menjadi manusia, tapi menjadi daging. Tapi saya ikuti logika itu. Firman telah menjadi daging yaitu Yesus. Artinya ketuhanannya tidak hilang dong secara logika. Karena Dia menjadi manusia. Oke, pertanyaannya, kenapa Dia yang menjadi manusia, Tuhan ini tidak bisa berbuat apa-apa, yaitu yang Yesus itu sendiri? Dan kenapa Tuhan yang menjadi Tuhan ini, Tuhan yang menjadi manusia ini mengagungkan sosok yang lain? Ada berapa Tuhan?
Itu kalau kita mau ikuti logika itu, Bang Andreas. Kalau perkataan Tuhan, berapa banyak Tuhan berkata kepada nabi-nabi terdahulu, dan firman-Nya itu telah menjadikan alam semesta ini. Apakah kita katakan alam semesta ini adalah Dia? Nggak mungkin, nggak masuk di akal. Sementara yang di Yohanes 1 nomor 14 itu menceritakan apa? Tentang penciptaannya. Firman telah menjadi daging, bukan manusia atau Yesus itu sendiri. Kalau itu kita ikuti, artinya Tuhan telah menjadi manusia. Sementara di Bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus anak manusia. Nah, kontradiktif nggak? Ambigu kan? Ambigu. Maka dari itu kita sederhanakan. Itu saya bukan asumsi, saya mengikuti logika teman-teman Kristen kalau seperti itu, dan mengikuti apa yang ditulis oleh Bible gitu. Silakan Bang Andreas, kalau mau ditanggapi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Hasan. Assalamualaikum Bang Hasan. Bang Andreas, monitor Bang Andreas. Lanjut aja, dengerin aja Bang. Bang Andreas apa Bang? Ya, Bang Andreas Islam atau apa Bang? Ya, namanya Andreas itu biasanya mesti Kristen. Oh ya, siap Bang. Kita diskusi santai aja Pak. Kita diskusinya santai aja Pak ya, supaya ada apa namanya, ada poinnya yang apa namanya, yang bisa kita dapat Pak. Nah, apa yang tadi saya katakan kepada Pak siapa tadi itu yang turun, menurut Pak Andreas gimana? Apakah asumsi saya atau Bapak yang tadi turun itu yang tidak memahami apa yang dimaksud dari Bible itu? Silakan Pak Andreas. Pemikiran itu hampir sama dengan Pak Agustinus yang turun tadi gitu. Ya, kita mengimani aja Bang. Kita mengimani apa yang ada di Injil itu benar gitu. Kan rata-rata orang Kristen nggak seperti orang Islam mendalami gitu. Karena kita itu nggak terlalu mendalami agama gitu Bang. Pak, agama itu fitnah itu ya ampun, fitnah banget. Pak, agama itu jangan fitnah. Ya, sebentar Bang Elvi. Mbak Elvi, gini Pak. Pak Andreas. Ini Pak Bu Elvi ini Kristen juga, jadi dia marah tuh. Katanya fitnah. Iya, bukan marah, hanya menyatakan kebenaran. Karena memang tenang, saya tahu banyak Kristennya penyelidik. Bu, menurut Roh Kudus yang saya rasakan, ibu sabar dulu Ibu, ya sabar ya. Pak Andreas dulu ya, gantiannya. Lanjut. Lanjut. Ya, begini Pak Andreas, kita kalau memiliki satu akidah nggak boleh netral. Akidah itu kita harus berpihak, dan keberpihakan kita harus paham Pak. Ini akidah, suatu keyakinan yang kuat. Karena iman kita itu kita nisbatkan kepada Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan kita itu benar. Nah, kebenarannya kita uji nih. Tuhan yang benar itu seperti apa? Kalau kita merujuk kepada kata Tuhan Pak, anak SD pun tahu bahwa Tuhan itu memiliki kemahakuasaan. Contoh gini Pak, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya, ya kan, Maha Mengetahui. Semua kemahaan itu dirangkum, itulah yang namanya Maha Kuasa, termasuk Maha Pencipta. Kalau sudah kita katakan Maha Kuasa, tapi dia tidak memiliki kekuasaan, berarti batal dia sebagai Tuhan. Nah, sementara kalau kita merujuk kepada Bible, kepada yang dikatakan Yesus turun ke dunia ini memberikan atau memberitahukan dirinya adalah Tuhan, atau untuk menyembah kepada satu sosok yang lain. Nah, ternyata Yesus tidak pernah mengatakan untuk dirinya untuk disembah atau mengatakan dia Tuhan. Jelas hampir puluhan ayat yang ada di dalam Bible mengatakan dia adalah utusan, dia adalah nabi, dia adalah raja orang Yahudi, ya kan? Tidak pernah menyamakan dirinya atau menyetarakan dirinya dengan
Bapa atau Allah. Apa yang dia katakan? Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, dan seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Di dalam judul satu perikop, Yesus hamba Tuhan, Matius 12. Ya, Matius 12 kalau saya nggak salah. Yesus hamba Tuhan, Pak. Nah, seorang hamba, apakah mungkin kita nisbatkan itu kepada Tuhan? Gak mungkin. Rendah sekali Tuhan itu, Pak Andreas. Itu yang kita maksud dari apa yang kita diskusikan ini. Saya dan para debaters Muslim dan para apologet Muslim tidak memusingkan keimanan Bapak. Iya, keimanan Bapak silakan, tapi kita diskusikan ini, pikiran kita pertengkarkan melalui data yang ada di dalam Bible, kemudian apa yang diajarkan oleh Yesus. Gitu Pak Andreas. Ya, silakan yang lain kalau mau berdiskusi dengan Pak Andreas. Silakan, yang penting Ibu ya, gantian sama Pak Andreas ya Bu ya, ngomongnya. Ya, silakan Bu. Silakan Bang Hasan. Fadal lagi. Sedikit sih, saya mau masuk ya, boleh ya? Gini, Bang Andreas kan abang bilang bahwasanya ketika iman, ketika namanya orang beriman, ada perbedaan Muslim beriman dengan akal, kan gitu ya? Nah, bukan dengan beriman begitu saja diimani. Nah, itu benar, karena orang beriman itu harus mendulukan ya, Bang, aku mau tanya Bang, iman itu apa sih Bang? Iman itu adalah artinya berasal dari bahasa Arab, artinya amana yu'minu, percaya. Nah, iman itu artinya percaya. Percaya apa yang nggak kita lihat toh, betul? Iya Bang, bener. Nah, iya bener. Nah, berarti kan sama-sama kita nggak melihat tapi kita percaya. Oke. Abang tidak melihat tetapi percaya. Pertanyaan saya, ketika abang beriman tetapi tidak melihat dan percaya, yang abang nyatakan tidak melihat tetapi percaya itu dituju kepada Yesus atau bukan Bang? Ya kita yang ada di Injil kita percaya. Iya, maksudnya sudah gini Bang. Percaya mati Bang, sudah tak bisa diganggu lagi gitu. Karena kita sudah imani mulai kecil gitu ceritanya. Enggak, gini Bang, gini. Gitu. Saya mau bertanya Bang. Gini Bang, saya mau tanya Bang, beriman kepada Yesus itu tanpa melihat tapi percaya tidak Bang? Saya mau tanya. Kita pokoknya gini Bang, intinya gini, kita beriman, ya kita sudah mempercayai apanya yang ada di Injil gitu. Nah, kalau kita penjelasan non Injil yang menjelaskan itu biasanya pendeta terhadap kita gitu. Oke. Orang yang sudah mempelajari. Oke. Nah, gini Bang, iman itu harus didahulukan dengan akal atau tidak boleh dengan berakal? Saya mau tanya dulu Bang. Intinya gini Bang, kita ini ya kalau kita sudah mengimani sesuatu, ini kan agama toh Bang. Agama kan harus ada iman. Kalau kita pikir dengan logika, ya nanti akhirnya kita jadi ateis gitu. Oke, Kanda Hasan, berarti gini ya, Kanda izin sedikit. Berarti menurut Pak Andreas ini, untuk menjadi seorang Kristen itu harus melepas akal sehat. Sepakat ya Pak Andreas? Bukan begitu Pak. Ya semua Pak, semua orang yang beragama itu rata-rata dia pakai iman gitu. Dia meyakini. Siap. Berarti Bapak mute saja dah, pusing sama Bu Elvi saja Kanda Hasan. Oke, gini. Enggak, saya mau ngasih poin. Gini Bang Andreas ya. Berarti poin ketika namanya orang beriman tanpa namanya akal, orang gila pun bisa dinyatakan Kristen. Benar tidak Bang? Sepakat tidak Bang? Orang gila bisa dinyatakan beriman kepada Yesus. Sepakat tidak Bang? Kalau orang gila itu nggak beriman Pak. Nah, pinter. Nah, ini Bu. Berarti Bu Elvi. Nah, Bu Elvi, saya mau tanya dulu. Konsep iman itu paling utama dengan akal atau beriman dulu? Gini ya, kalau beragama memang perlu beriman, emang iya. Yang namanya Bu, saya mau tanya. Makanya saya kan punya agama. Oke, saya boleh bertanya. Saya kan punya agama. Iya, Bu Elvi agamanya apa Bu Elvi? Gak punya agama saya. Saya Alkitabiah aja. Dia Kristen, Alkitabiah Kristen udah bilang. Maksudnya nggak punya denominasi, nggak punya Protestan, Katolik itu nggak punya. Oke Bu. Berarti kan nggak ada denominasi apapun. Berarti kan Ibu, nah kitab sucinya adalah Bible, benar tidak Bu? Iya. Oke. Iya.
Oke, Bu. Tapi saya nggak punya agama kayak gitu. Oke, bentar. Oke, saya paham, Bu. Percaya kepada Bible, yang mana lebih dahulu? Beriman dulu atau berakal dulu, Bu? Saya mau tanya. Berakal dulu lah. Pinter. Nah, oke. Nah, ketika orang berakal dan kemudian dia telah beriman, nah, coba jawab dulu, Bu, pertanyaan Bang Zulkifli tadi. Yesus itu dinyatakan sebagai hamba atau sebagai Tuhan, Bu? Gini, kalau berdasarkan Alkitab, pencipta yang satu itu dia maha hadir di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Saya nggak bertanya itu, Bu. Iya, saya mau jawab, Pak. Saya mau jawab, tunggu dulu. Saya mau jawab. Pencipta yang maha satu itu dia dalam waktu yang bersamaan hadir di mana-mana dan hadirnya bisa dalam maha porsi kemuliaan yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi porsi kemuliaannya beda-beda. Jadi Yesus itu ya Bapa itu sendiri dalam porsi yang lebih kecil. Makanya Yesus bilang, Bapa lebih besar dari aku, gitu. Oke. Bapa dan aku satu. Nggak pernah nabi di dunia ini, nabi di Alkitab nggak pernah ngomong bahwa Tuhan dengan aku tuh satu. Nggak pernah, hanya Yesus. Ya, kalau kamu lihat Bapa, kamu lihat aku, katanya gitu. Nggak pernah nabi bilang gitu, nggak pernah. Oke, saya ikutin, Bu, apa yang Ibu sampaikan. Nah, sekarang Ibu berkata aku dan Bapa adalah satu kuasa atau tidak? Satu kuasa, Bu. Saya mau tanya dulu, Bu. Kan tadi saya udah bilang, Yesus itu porsi Bapa yang lebih kecil, ya kuasa Yesus yang lebih kecil lah dari Bapa, kayak gitu. Gimana sih, Bu? Jadi gini, Pak, Yesus itu keluar, Kristus itu keluar masuk kepada Bapa, bagian dari Bapa, kayak gitu. Oke, Bu. Satu di sini, Bu. Saya mau bertanya, aku dan Bapa adalah satu kuasa, iya atau tidak? Iya, satu roh. Enggak, saya nggak bertanya satu roh, Bu. Saya bertanya satu kuasa, iya atau tidak? Iya, satu kuasa. Oke, satu kuasa ya. Lebih kecil. Lebih kecil karena memang Yesus itu dalam porsi yang lebih kecil. Bapak ya dalam porsi yang lebih kecil. Oh, berarti kuasa kecil dan kuasa Yesus, besar ya, Bu ya? Dulu, kalau Yesus dengan porsi yang Bapak asli gitu, ya matilah manusia yang dekat dia mati semua. Oke, Bu, saya mau bertanya, Bu. Di dalam Bible, menurut Bible, Bapak itu satu atau lebih dari satu, Bu? Jawab dulu. Ya satu loh, masa lebih dari satu? Ya, Bu ya. Oke, kita kunci satu. Satu-satunya Bapak, menurut Bible keberadaannya di mana, Bu? Saya mau tanya. Ya. Satu-satunya Bapak, menurut Bible keberadaannya di mana? Gini loh, Pak. Satu. Gimana sih, Bu? Dari tadi loncat-loncat, Bu. Saya ikutin loh, Bu. Ayo. Bapak maunya kayak gimana? Ya itu kan, Bu, Ibu bilang kan ada Bapak besar dan ada Bapak kecil. Benar, Bu? Porsinya. Iya, berarti kedudukan Bapak, status Bapak ada Bapak besar dan ada Bapak kecil. Benar, Bu? Iya, kehadirannya dia bisa dihadir di mana-mana dalam waktu bersamaan. Oke, berarti secara bersamaan tidak bisa terlepas, Bu. Ketika Bapak kecil dan Bapak besar tidak bisa terpisah, benar, Bu? Ya nggak bisa, pokoknya semua satu. Oke, nggak bisa, Bu. Oke, saya kunci, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Ketika Yesus di bumi, Bapak kecil di bumi, apakah Bapak besar di bumi? Jawab, Bu. Kan tadi saya udah jawab, Pak. Bapak, gimana sih, Bu? Ya, kan saya udah jawab, gimana sih? Bapak itu pencipta itu yang satu hadir di mana-mana, hadir di triliunan pangkat 2N planet tuh yang tidak jatuh dalam dosa, hadir di situ. Ya, terus hadir di triliunan pangkat 2N surga yang dihuni oleh malaikat suci, hadir di situ. Oke, hadir di triliunan pangkat 2N Taman Eden surga yang terisi oleh penghulu malaikat suci, hadir di situ. Nah, hadir di penghulu malaikat berupa Bapa. Hadir di malaikat misalnya berupa Allah dalam maharupa terawal. Ya, dalam pencipta dalam maharupa terawal. Hadir di bumi dalam maharupa Yesus. Kayak film kayak film Kerasakti. Tapi memang kenyataannya kayak gitu di Alkitab. Gini ya, Bu. Kayak film Kerasakti kan.
Bu, ibu kan bilang bapak itu ada bapak kecil dan bapak besar, dan bapak kecil dan bapak besar tidak ada terpisah, benar tidak Bu? Ya satu nggak terpisah, Iya, cuman maksudnya hadirnya tidak di mana-mana. Iya, keberadaan bapak kecil dan bapak besar tidak bisa terpisah dalam keberadaannya, benar Bu? Gimana ya ngomongnya ya Pak? Kalau manusia kan hadir satu di situ. Kalau dia bisa di mana-mana gitu hadir. Berarti bapak kecil dan bapak besar adalah suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Pertanyaan saya, ketika Yesus dinyatakan sebagai bapak kecil, apakah ketika Yesus sebagai bapak kecil di bumi, apakah bapak besar itu juga di bumi? Jawab Bu. Ya iya bapak besar ya ada Yesus itu ya bapak sendiri. Bapak gimana sih, pertanyaannya dibulak-balik, saya nggak ngerti. Gimana sih Bu? Terserah, saya mau keluar, saya nggak mau dengan orang yang begini taktik. Saya udah tahu kalian taktik. Bu, dengerin Bu, ibu ingat, ibu ini adalah seorang guru dan ibu juga adalah pasien saya. Ibu jangan malu-maluin saya lah, coba ya. Gunakan Roh Kudus Bu. Ayo ibu pasti bisa Bu. Ayo. Gimana sih, aduh. Udah turun dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bayu ini Andreas diskusi sama Andreas iman lagi. Pusingin Oten kagak ada yang beres, lanjut ah. Saya ingin menanggapi iman Pak Andreas. Iya kan, bisa ya? Izin teman-teman. Pak Andreas, Anda mengatakan tadi itu kita itu beriman. Tolak ukur Anda untuk beriman itu kepada Bible itu dari mana, Bang? Pertanyaan saya dulu, Bang. Kenapa? Tolak ukur Anda beriman kepada Bible itu dari mana? Agama itu kan dibawa dari orang tua tuh Bang. Kita mulai diajarin gitu Bang. Sama, Bang. Seperti itu, agama itu kan dibawa dari orang tua. Kita punya anak diajarin agama yang kita anut begitu. Izin Pak Andreas izin, maaf ya. Ini Pak Ahijul sama Ahi Bayu ini mualaf. Dia juga kalau ngikutin orang tuanya dia Kristen, cuman dia berpikir akhirnya dia masuk Islam. Begitu Pak, lanjut. Jadi begini Pak Andreas, sama dengan apa yang saya alami dengan yang Anda alami, begitu juga Pak Zulkifli. Jadi agama yang kami bawa itu juga itu dari orang tua juga. Kami terlahir dari orang tua yang beragama Kristen, gitu kan? Tetapi tolak ukur kita ini untuk mengimani dari ajaran orang Kristen itu adalah Bible, kan gitu, Pak Andreas? Bible loh, yang tertulis dalam Bible. Jadi yang pastinya itu kita harus, kalau kita pengikut Kristus, berarti kita harus mengimani apa yang dikatakan oleh Yesus gitu. Tidak boleh di luar dari Yesus. Bang Bayu. Bang Bayu. Siap Bang, siap. Bang Bayu dulu apa? Dulu Kristen tak? Iya, saya Kristen Bang. Mualaf tahun berapa? Saya mualaf tahun 2010. Udah lumayan lama juga. Berapa tahun sudah Kristen? Ya, saya mukalaf 2010 berarti sudah 15 tahun, Bang. 15 Tapi tahun. Saya mualaf itu saya mualaf bukan gara-gara dari faktor lain, memang belajar Bible, Pak. Oh. Jadi Pak Andreas, gini Pak Andreas. Kalau kita berbicara untuk mengenai dari garis keturunan dari orang tua, dari ini, kita ini kan diberikan akal, free will atau pilihan. Dan tolak ukur dari kita beragama itu, Bang, adalah kitab suci. Kitab suci itu rata-rata itu seperti itu Bang. Jadi agama itu nah Abang melihat lah, Abang lihat itu rata-rata itu turunan dari orang tua gitu. Ya suka itu Abang suka nggak suka ya memang seperti itu kondisinya gitu. Nah bagi aku agama kalau sudah agama ya sudah. Ya agama adalah suatu batasan-batasan supaya kita berbuat baik gitu aja sudah. Untuk berikutnya begini Abang, bisnis apalagi begini Abang, nggak pernah memperdebatkan masalah agama gitu, karena agama itu kan kita lihat itu sakral gitu Bang untuk diperdebatkan gitu. Pak Andreas, begini Pak Andreas, kalau Anda itu pengikut Kristus sejati, berarti
apa yang dikatakan Yesus itu berarti itu yang Anda yakini gitu loh Pak. Tidak boleh keluar dari itu. Dan nasihat dari Kristus itu yang harus Anda imani kalau Anda pengikut Kristus yang sejati gitu loh. Kalau yang ngajarin aku itu biasanya pendeta Bang, dia kasih firman, kita dengar, kita Bang Bayu harus jadi pendeta dulu Bang. Maka dari itu agama itu sakral Bang untuk diperdebatkan Bang. Cuma aku itu membawa misi seperti itu aja. Kita ini sakral lah, jadi agama untuk diperdebatkan itu nggak ada titik temu gitu. Pasti akhirnya terjadi. Bang Bang Andreas, saya mau tanya gini terkait Tuhan itu tidak bisa diperdebatkan, benar ya? Ya kalau kita semuanya pakai iman. Benar tidak Bang? Menurut Abang Tuhan Bang. itu tidak bisa diperdebatkan, benar? Kita itu sudah pakai iman. Iman itu adalah sesuatu yang kita kita lihat, kita percaya gitu. Oke. Kita itu sudah percaya. Abang gini Bang. Abang beriman kepada Tuhan itu menggunakan akal atau tidak Bang? Aduh, mau pakai akal kayak nggak mau pakai apal kayak, yang penting kita mengimani aja sudah. Ini Bang, dari itu kita balik lagi Bang. Jawab dulu Bang pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya Bang. Gini Bang, kalau agama itu kan sakral tuh Bang. Kalau diperdebatkan itu nggak ada titik temu Bang. Oke, saya mau tanya malam nggak ketemu saling mempertahankan. Saya mau tanya gitu. dulu Bang. Saya mau tanya ya Bang ya. Ini jawaban ini simple sih, enggak simple ini Bang pertanyaan saya. Aku tuh bukan Bang, bukan ahli kitab aku Bang. Aku enggak gini Bang. Enggak, saya enggak nanyanya enggak tinggi-tinggi Bang. Orang gila bisa nggak mempunyai iman Bang? Saya mau tanya. Kenapa? Orang gila bisa tidak dia dinyatakan beriman? Orang gila ya gimana dia bisa beriman loh, namanya orang gila, dia mikirin sendiri nggak ada. Oke, pinter. Pertanyaan saya, Abang beriman dengan menggunakan akal tidak? Kita beriman itu ya mulai dari kecil Bang, gitu Bang. Jawab. Jangan dulu bilang gitu. Kita lihat dulu gitu. Kenapa sih kita kok mengimani Kristen kan seperti itu Bang? Aduh. Oke, ya udah gini Bang. Asal mulanya kenapa kok kita mau mengimani itu, kenapa? Itu kan pasti ada sisilah gitu. Bener ya Iwan Pilah. Jadi mereka kehilangan akal sehat, susah. Jadi kalau dari kecil dikatakan sama orang tuanya, misalkan anakku ini ayam ini Tuhan ya, anakku ya, ini Tuhan ya. Oh iya mama, ini Tuhan. Ya sampai besar udah nganggap itu Tuhan, bahaya. Kabur kan? Gara-gara dibilang tai ayam jadi dia pergi. Jadi Buya gini Buya. Jadi memang ada dua perbedaan dalam keimanan Islam dan keimanan Kristen. Orang ketika masuk Islam dia harus dalam keadaan sadar. Tapi ketika orang ingin masuk ke Kristenan harus dalam keadaan tidak sadar. Kok disapa-sapa kok. Bang Ferli langsung apa Kristen Bang Ferli? Bang Ferli monitor Bang. Yang mana? Bang Ferli. Selamat malam Bang Ferli. Bang Ferli, selamat malam. Tidur. Bang Ferli, selamat malam. Tidur. Naik lagi. Aduh. Pak Andreas naik lagi. Bang Ferli, selamat malam Bang Ferli. Bang Ben, saya sedikit dulu dengan Bang Andreas ya. Bang Andreas. Hai. Ya Pak Ustadz. Ya. Ini Pak Ustadz ya? Bukan. Saya Bang Zulkifli. Dek Zulkifli. Dia juga mualaf Pak Andreas. Lanjut. Bang Andreas, gini, saya mau tanya kepada Bapak dengan hormat ya. Gini Pak Andreas mengetahui itu dokter dan bukan dokter itu karena apa Pak Andreas? Kalau misalnya ada dokter nih, satu dokter spesialis jantung anggaplah. Pak Andreas mengetahui dia sebagai dokter spesialis jantung itu menggunakan apa dan bagaimana Pak Andreas mengetahui kalau dia dokter? Ya karena dia ahli aja, dia bisa ngobatin orang. Karena dia ahli gitu. Ahli. Dia ahli karena bisa ngobatin orang, bisa ngobatin orang.
Betul. Gini Pak Andreas, kita mengetahui dia, anggaplah dokter A. Si dokter A ini spesialis jantung, anggaplah. Itu akal kita berjalan, Pak. Apakah betul dia ini seorang dokter? Pasti akal kita itu, Pak, bekerja. Nah, bukan hanya itu, Pak. Ketika akal kita bekerja, kita harus mencari yang namanya bukti. Oke. Bukti untuk apa? Untuk supaya kita yakin kalau dia dokter. Yang pertama, kita harus yakin kalau dia memiliki ijazah kedokteran, lulus dari kedokteran dengan spesialisnya. Dan yang kemudian, kita harus tahu menggunakan akal kita dengan apa yang sudah dia lakukan, mengoperasi ini, anggaplah jantung. Nah, ketika kita sudah tahu kalau dia itu dokter, dengan apa yang kita yakini, dengan kebenaran-kebenaran yang kita lihat dari segi visual melalui akal kita, itu memberi, oh ya, ternyata betul dia ini dokter. Betul. Ketika Pak Andreas tahu dan yakin secara benar dia itu dokter. Betul. Oke, ketika Pak Andreas minta satu obat dengan penyakitnya Bang Andreas ini, anggaplah dengan penyakitnya Bang Andreas, ketika dia kasih resep dokter yang Bang Andreas tidak pahami itu obat apa, kira-kira Pak Andreas mau mengkritik dokter itu enggak? Apakah dok, ini dosisnya tidak sesuai, ya kan? Ini dokter, ini obatnya salah. Apakah mungkin Pak Andreas ketika tahu dia adalah dokter spesialis jantung terhebat dengan semua keyakinan kepercayaan yang Bang Andreas lihat, ya kan? Kira-kira Pak Andreas mau nggak kritik ketika dia kasih obat resep untuk kesembuhannya Bang Andreas? Kritik, ya. Pasti kritik lah kalau mama terlalu keras. Kenapa? Kenapa Pak Andreas kritik? Ya kalau memang nggak bagus, gimana nggak kita kritik? Berarti gitu. Pak Andreas tidak menggunakan akal. Pak Andreas, bagaimana mungkin kita mengkritik dokter yang dia lebih tahu resep itu demi kesembuhan kita? Bagaimana mungkin kita lebih hebat dari dokter spesialis jantung setelah kita tahu dia punya bukti? Bagaimana bisa kita mau kritik dia dengan kebenaran yang sudah ada di depan kita? Dia menyembuhkan orang yang punya penyakit jantung. Karena yang punya badan itu kita, ya Bang. Iya. Kalau obat yang diberikan itu nggak cocok dengan kita, masa kita mau terima, tuh Bang? Lalu gini Pak Andreas, kita yang punya tubuh, kita punya tubuh. Betul. Kalau umpama dia kasih obat yang memang kita nggak ada. Sekarang saya tanya Pak Andreas. Ngapain Pak Andreas konsultasi kepada dokter spesialis jantung dengan penyakitnya Pak Andreas yang memiliki penyakit jantung? Itu kenapa? Nah, kalau ya kita kan menganggap bahwa dokter itu kan lebih pintar dari kita. Tapi kalau memang ada hal-hal yang memang ternyata nggak sesuai dengan harapan kita, ya kita nggak akan pergi ke dokter tersebut gitu. Ngaco, karena kan dokter sekarang itu kan banyak yang ngaco, Bang. Gini Pak Andreas, aduh pecah piringnya, gini Pak Andreas ya. Gak mungkin gak ada alasan yang paling kuat. Kenapa Kenapa Pak Andreas datang kepada dokter A yang memiliki spesialis jantung? Bahkan kita percaya. Sebentar Pak, sabar. Makanya tadi saya tanya di awal, bagaimana mungkin Pak Andreas yakin kalau dia itu dokter spesialis jantung? Yang pertama, akal, Bang, ada gelar, dia buka praktek, ya. Betul. Berarti akal kita jalan nggak? Kita jalan nggak? Akal jalan lah. Akal jalan kan? Oh iya. Akal nggak mungkin jalan. Akal ini Pak nggak mungkin jalan langsung menafsirkan, oh dia ini dokter. Nggak mungkin kita langsung percaya begitu saja tanpa menggunakan akal. Nggak mungkin, karena akal kita bekerja dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang sudah terjadi dengan dokter itu. Dia menyembuhkan orang penyakit jantung, melakukan operasi, ditambah lagi dia dari lulusan terbaik Universitas Kedokteran. Kita menjadi yakin, oh iya dia dokter, betul-betul dia dokter. Ketika kita konsultasi kepada dia,
Apakah ketika resep yang dia kasih untuk supaya kita ini sembuh, apakah ketika yang tidak kita pahami, apa kita akan kritik? Dokter ini salah kasih obat. Nggak mungkin Pak, nggak masuk di akal. Dokter lebih tahu karena itu bidangnya. Dokter lebih paham dengan penyakit Bapak karena Bapak datang sama dia anatomi, dia belajar anatomi tubuh. Dia kedokteran itu memiliki buku Dorlan, jadi dia pahami. Bapak datang konsultasi dengan penyakit Bapak. Makanya tadi saya katakan, apakah Pak Andreas akan kritik dokter itu ketika dia kasih satu resep yang menyembuhkan Bapak? Ya, Bapak bilang iya, saya kritik. Artinya Bapak lebih paham dari dokter itu dong. Artinya akal Bapak nggak jalan. Enggak lah Pak. Kalau kita pergi dokter itu enggak semuanya kita ikuti Bang. Kalau memang resepnya itu ada sesuatu obat yang nggak benar ya kita nggak minum lah. Kita ini kan Bang Zulkifli. Iya. Tapi nggak semua resep dokter itu kita minum Bang. Kita ini tanya-tanya Bang, ini untuk apa nggak semua. Betul Pak Andreas. Bapak tanya, betul Pak Andreas. Bapak tanya memang. Tapi ketika dia kasih resep itu, Pak, ini obat. Bapak minum ya 3 kali sehari. Tapi karena obat itu Bapak tidak paham karena namanya, ya kan? Bapak langsung kritik. Dok, ini obatnya salah ini, Dok. Itu sama halnya. Bukan gitu, Bang. Sabar. Ini pernah terjadi ya, Bang, gini nih, Bang. Kita begini Pak Andreas, sabar sedikit. Enggak, gini, bentar dikelarkan dulu Kang Hasan sama Kang Jo. Ya, sebentar Bang Hasan saya. Tapi gini, yang jadi masalah ini 1000 dokter pun ini Pak Andreas gak akan sembuh. Kenapa? Karena Pak Andreasnya berobat bukan ingin sembuh, ingin makin sakit, ya susah. Silakan lanjut. Abuya gini ya, Abuya. Lebih lucunya gini, sebenarnya gini ya. Ketika tentang obat, pemberian obat dia menggunakan akal. Ketika diberi Bible kok nggak menggunakan akal lo gitu loh. Kalau saya Bang, cara menggunakan obat itu simpel. Enggak, abang kok diberi obat kok menggunakan akal, tapi ketika menerima Bible kok nggak menggunakan akal, konyol lo Bang. Betul itu Bang Hasan. Gini Pak Andreas ya. Saya jelaskan Pak Andreas, di dalam Islam sebelum kami percaya kalau dia itu adalah Tuhan, kami disuruh berakal dulu untuk menerima kalau dia itu Tuhan. Afala takilun, tidakkah kalian berpikir dulu sebelum menisbatkan iman itu kepada Tuhan yang mana, supaya tidak ikut-ikutan abangku. Kalau Tuhan itu bertentangan dengan logik secara rasional, berarti dipertanyakan kok bisa dia itu kita anggap Tuhan kalau bertentangan dengan rasional, akal kita, logik kita. Ketika kami orang Islam, ketika kami menggunakan pikiran akal kami secara sehat, secara logis, baru kami beriman. Karena kenapa? Ketika kami percaya kepada Tuhan Allah, ketika dia turunkan semua syariat-syariatnya, kami syamina wa atona, nggak ada ketika boleh Bang, gantian ngomong Bang. Ya bentar Pak. Kita kan nggak pernah ngomong, abang terus ngomong. Iya sebentar Pak, sabar. Abang tak panggil Ustadz aja kalau gitu, aku tak dengarkan. Ya, saya bukan Ustadz Pak, saya bukan Ustadz. Sebentar. Kalau Bang ini ya Bang Abuya ini Ustadz. Iya Ustadz beliau, sabar. Ustadz TikTok lanjut. Sebentar Pak Andreas, kenapa kami katakan teman-teman Kristen dengan Islam berbeda? Karena kami tidak mendahulukan iman. Kami mendahulukan akal kami, baru beriman. Iman itu boleh kita ngomong Bang? Ya Allah, sabar. Boleh ngomong sebentar aja. Boleh ngomong sebentar. Boleh? Sabar, saya selesai. Tidak lama lagi. Selesai dulu. Tidak lama lagi Pak, tidak lama lagi. Sabar. Nah, mantap Pak, kita orang Islam, ketika iman kami itu kami nisbatkan kepada syariat-syariatnya. Karena kenapa? Karena akal kami sudah menerima bahwa oh iya, Tuhan dia adalah Tuhan yang layak kami sembah. Karena tidak bertentangan dengan akal kami, Tuhan kami secara rasional bisa diterima. Baru kami beriman. Syamina wa atona, ketika kami mendengar
maka kami taat. Sudah, selesai. Lanjut, Pak Andreas, silakan ditanggapi. Abang mulai beragama mulai umur berapa, Bang? Mulai beragama dari umur berapa, Pak? Mau kecil, mulai kecil ya. Iyalah, pastilah, Pak. Saya tidak bisa pastikan saya umur berapa baru saya percaya agama. Nggak ada, Pak. Semuanya sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Pada saat waktu beragama pakai akal atau tidak? Pak, kalau Bapak bertanya tentang bayi, waktu anak-anak kita ini kan diskusi gitu, Bang. Iya, ini saya jawab. Saya jawab, Pak. Oke. Ketika anak-anak atau belum balik, ya kan? Akal itu, Pak, belum stabil. Karena kenapa? Mengikuti orang tua. Karena akal belum stabil. Mengikuti orang tua. Ketika orang tua saya Islam, mungkin saya Islam. Ketika orang tua saya Kristen, mungkin saya Kristen. Karena kenapa? Karena orang tua saya Kristen, makanya saya Kristen. Tapi bukan hanya itu, Pak. Ketika kita sudah menggunakan akal kita, bukan lagi seperti yang kita katakan anak-anak, kita mulai berpikir, kita mulai kritis. Justru itu, Pak, Tuhan itu menciptakan manusia, diberikan akal dan diberikan kehendak bebas untuk memilih. Tapi ketika kita memilih, haruslah berdasarkan akal. Karena kenapa? Kalau tidak berdasarkan akal, kita hanya ikut-ikutan mengimani iman buta. Contoh kayak Pak Andreas bilang tadi, kami cukup imani saja. Bahaya. Kalau seandainya orang tua saya bilang, itu batu, itu Tuhanmu, nak. Kau harus sembah dia. Sekalipun batu itu hancur, saya akan yakin, oh ya, Tuhan saya batu. Ini kan kacau, pemikiran yang kacau, iman yang kacau. Manusia punya kehendak bebas, Pak, memilih. Betul nggak dia ini Tuhan? Saya uji ya, gitu. Karena kenapa? Manusia ini adalah ciptaan yang paling terbaik. Dia mau lebih rendah dari binatang atau dia mau lebih tinggi daripada malaikat. Pilihan ada di tangan kita. Harus berdasarkan akal. Orang yang berjalan tanpa kepala bahaya, artinya tidak menggunakan akal, Pak. Gitu. Begitupun kita kalau mau menisbatkan iman kita kepada Tuhan. Silakan Bang Andreas. Jadi ya seperti itu, Pak. Jadi sisi lainnya orang beragama itu asalnya nggak pakai akal gitu. Jadi nggak pakai akal, kita mengimani dari orang tua. Nah itu kan terbawa terdoktrin dan sebagainya sampai jadi puluhan tahun gitu, sudah mengakar gitu, Bang. Al-Quran menjawab itu, Pak. Al-Quran membantah itu. Al-Quran membantah itu. Semua anak dilahirkan dalam keadaan Islam. Cuma orang tuanya yang membuat dia menjadi Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Al-Quran membantah itu. Pertanyaan saya, ada nggak Bible membantah itu? Nggak ada. Hanya Al-Quran yang membantah itu. Semua anak-anak bayi yang baru lahir, mereka terlahir Islam. Hanya orang tuanya lah yang membuat mereka menjadi orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Termasuk Bang Andreas menjadi Kristen. Tapi ketika kita menggunakan akal kita, tidak, kalau orang bilang tidak tidak mengutamakan ego, tapi berdasarkan kemauan, menggunakan akal kita untuk menerima kebenaran itu, maka hidayah akan mudah masuk, Pak. Yang penting benar-benar mencari kebenaran itu apa, Pak Andreas. Kebenaran itu tidak sulit, yang sulit itu menerimanya. Silakan Pak Andreas. Boleh sedikit masuk Bang Zulkifli. Pertama ini kan gini ya. Pertama kita ini kan beragama ini kan ya ngikuti dari agama orang tua. Mulai kecil sudah dididik. Ya kalau umpama di Islam ya didik Islam, kalau Kristen didik Kristen. Nah sehingga ini kan ya kita diajarkan untuk ya ini iman. Kita ini mengimani sesuatu yang nggak kita lihat. Kita harus percaya gitu.
Nah suatu saat itu kalau umpama agama itu disangkut pautkan dengan akal, nanti akhirnya kita ini jadi ateis gitu bang. Serius saja bang. Boleh. Oke bang, bang Andreas, gini bang Andreas. Oke, kita nggak usah menggunakan akal, tapi kita menggunakan iman. Nah menurut Bible, iman tanpa perbuatan adalah buta. Benar tidak bang? Iman tanpa perbuatan adalah buta. Benar tidak bang? Maksudnya gimana? Menurut Bible, iman tanpa perbuatan adalah buta. Benar tidak bang? Maksudnya itu apa sih? Waduh, perkataan ini. Coba abang jelasin dong. Perkataan ini maksudnya apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah itu bang. Menurut Yakobus 2 nomor 17. Benar tidak bang? Saya mau tanya dulu bang. Kalau kita mempelajari mengenai masalah Injil ini bang ya, Injil ini kan nggak sembarang orang itu kan bisa membaca terus mengartikan gitu bang. Jadi orang yang bang, memang saya mau tanya bang. Kalau semua itu dibaca secara lahiriah ya susah untuk menjelaskan gitu bang. Enggak gini loh bang. Kita bukan ahlinya ke sana gitu. Jadi gini loh bang, gini bang. Beriman tanpa perbuatan adalah mati. Percaya tidak bang? Ini menurut Bible. Abang mengimaninya tidak bang? Kenapa? Menurut Bible. Maka dari itu bang, kalau gini ya, kalau kita itu dari yang kita yakinin ya, mulai kecil sampai kalau semuanya itu dipikirkan dengan akal sehat, dengan logika, dengan pemikiran kita, akhirnya kita ini jadi ateis gitu. Nah, sedangkan kita menganggap bahwa agama itu ya suatu batasan-batasan supaya kita berbuat baik terhadap orang dan sebagainya gitu. Izin Bang Hasan. Jadi gini loh, Pak Andreas ini seakan-akan selalu menolak untuk mengimani salah satu kitab itu tidak menggunakan akal. Sementara di dalam Bible-nya itu ada tertulis loh Pak Andreas. Di Matius 23 nomor 37 Pak. Abang nggak bisa terus. Abang ini kan orang Islam, baca Bible mengartikan sesuai dengan pemikiran abang itu tak bisa bang. Tunggu dulu Pak Andreas. Nggak bisa bang itu bang. Gini Pak, saya berdiskusi dengan orang Kristen itu. Sebentar, aku boleh ngomong boleh nggak? Terkadang itu begini bang ya, terkadang orang Kristen sendiri yaitu mengartikan mengenai ayat-ayat itu nggak sama gitu. Kalau pemikiran sendiri akhirnya terdapat yang namanya banyak sekte gitu. Enggak bang. Gini loh bang Andreas gini loh, saya nggak bisa abang itu mengartikan Alkitab itu sebentar loh bang Andreas. Bang Andreas itulah sebabnya itulah kenapa dikatakan Bible itu bukan kitab suci, karena banyak pemahaman di situ. Tidak satu arah. Karena juga sama bang, kalau kita mungkin mempelajari, aku juga nggak ngerti ya mempelajari Al-Quran itu seperti apa gitu. Enggak, sekarang yang kita imani mulai saya mau tanya bang Andreas ini, bang Andreas, bentar ya, gini. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika abang beriman, pasti abang namanya ke gereja. Kalau tidak ke gereja sama saja abang dinyatakan beriman, tidak dinyatakan seperti orang mati. Benar tidak bang? Ya kalau kita gini bang, kalau kita pergi gereja ada iman ya kita iman itu kan biasanya ayat-ayat itu kan dijelaskan sama orang yang pintar gitu, orang yang mengerti, orang yang ya ada bimbingan dan sebagainya. Iya gitu, bang. Maka coba ya, kita amalkan kita kalau pergi gereja ada ayat-ayat pas cocok ya kita amalkan gitu bang. Oke, berarti kan beriman dengan perbuatan, benar tidak bang? Ya berarti dengan perbuatan betul itu. Oke, saya mau uji dulu bang. Apakah abang beriman dengan perbuatan atau tidak? Oke bang ya. Markus 16 nomor 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya atau orang yang disebut orang yang beriman. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun mereka tidak akan mendapatkan celaka. Pertanyaan saya bang, abang berani tidak minum racun saat ini? Jadi gini bang ya di ayat-ayat jawab aja bang. Sebentar bang, di ayat-ayat itu nggak bisa abang menjelaskan itu ada sangkut pautnya dengan ini. Enggak, jawab dulu itu bang, ada gitu. Nggak bisa satu terus dilakukan seperti itu, nggak bisa. Abang bilang sama saja.
Nggak bisa bang, abang itu kan bukan ahli gini abang ini kan orang Islam ya, orang Islam. Saya bukan aku tanya mengkaitkan tentang Islam bang. Kami sudah fix ketika dinyatakan sholatlah dirikanlah sholatnya, kan orang muliakanlah masjid, kami muliakan masjid bang, gitu bang. Abang kan orang Islam. Pertanyaan gitu. saya bang, Nah, kalau abang membaca Bible terus menjelaskan saya cuma simpel abang nggak bisa bang. Bible itu nggak bisa dibuat seperti itu gitu. Orang yang ahli baru bisa jelasin. Iya bang. Karena ayat 1 itu berkaitan dengan ayat-ayat yang lain gitu. Nah, Iya, sekarang kita ini kan bukan ahlinya di situ. Cuma kita mengimani bahwa Bible itu betul Ya, gitu. Pak Andreas, bentar dengan si Idama naik Idama nih saudara Anda ini aduh naik Idama. Pak Ustadz, boleh saya 1 menit Pak? Lanjut. Jadi begini Pak Andreas, izin Sampai apa pagi pun kuasa? bisa baik. Pak Erik gini Pak Andreas, kita yang berakal itu seperti ini loh. Anda itu seakan-akan dari tadi menolak untuk beriman itu menggunakan akal gitu loh. Sementara di dalam Bible itu tertulis jelas di sana Pak, di Matius 23:37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal dan budimu. Itu loh. Jadi jangan Anda menolak untuk beriman itu menggunakan akal juga Pak. Jadi orang yang berakal itu Pak harus bisa membedakan mana yang diberi, mana yang menerima gitu loh Pak. Jadi di Yohanes 14 nomor 7 itu Pak sampai 31 jelas di sana Pak. Yesus mengatakan, apa yang diperintahkan itulah yang aku lakukan, apa yang disampaikan itulah yang aku sampaikan. Apakah ada Tuhan yang menerima perintah? Itu loh Pak. Itu cara membuka akal Pak. Itu menggunakan akal Pak. Gitu loh Pak. Tuhan menerima perintah gitu loh Pak. Di Yohanes 14 nomor 7 Pak. Dan Yesus itu tidak pernah menyamakan dirinya itu seperti yang maha kuasa gitu loh Pak. Jelas di Yohanes 13 nomor 16. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Yesus mengakui dia diutus oleh Bapa. Berarti dia tidak pernah menyamakan dirinya itu kepada Sang Maha Pencipta. Gitu loh Pak. Di Matius 10 nomor 41, Nabi itu utusan Allah. Yesus mengaku dia utusan, berarti dia adalah Nabi. Bukanlah Tuhan Pak Andreas. Itu orang yang berakal. Sesuai yang di Yohanes 14 nomor 7. Karena di Yohanes 14 nomor 7 itu dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal dan budimu. Berarti kita itu dituntut untuk menggunakan akal Pak. Bukan hanya mengimani saja. Sesuai yang apa yang saya katakan. Jadi kita itu Pak, kalau Anda itu Kristen sejati pengikut Kristus, yang Anda ambil patokan itu adalah apa yang diucapkan oleh Yesus, bukan di luar dari Yesus gitu loh Pak. Itu kalau Anda pengikut sejati Kristus, maka dengan tersendirinya itu Anda itu akan dihantarkan kepada agama yang di mana yang menurut Anda agama yang benar. Itu abangku. Kita lanjut yang lain. Bukan Kristen Bang Bayu fix ini Bang Bayu ini lagi nih. Bang Bayu ini fix Andreas ini otaknya sebagai aksesoris saja. Enggak, sebenarnya mereka ini sudah terpapar dengan yang menganut aku kok abang yang komplain tuh gimana sih? Enggak boleh kosan maupun. Ya intinya mereka ini sudah terpapar dengan Matius 7 nomor 15 dan Matius 23 nomor 15. Bang Andreas. Iya sayang. Nah, ya kita harus bisa membuktikan perkataan Yesus. Matius 7 nomor 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Siapa yang pernah bertemu dengan murid-murid Yesus? Dia mengaku nabi, dia membawakan firman, lalu mengajarkan firman itu kepada murid-murid Yesus orang-orang Yahudi. Pertama, yang kedua Matius 23 nomor 15. Ini harus ada pembuktian ini, faktanya harus ada di lapangan. Bos, celakalah kau hai kamu ahli Taurat, orang Farisi dan orang munafik. Sebab kau mengarungi lautan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja. Setelah dia masuk dalam ajaran agamamu, kau buat dia 2 kali lebih jahat daripada kamu. Ini harus kita buktikan perkataan Yesus. Siapakah oknum-oknum yang dimaksud dengan Yesus? Apakah ada kaitannya dengan Muslim, dengan Nabi Muhammad? Kita buktikan kalau emang ada. Kita nggak kalau terkait dengan pada Kristen, kita buktikan kalau emang ada. Nggak sampai harus kita buktikan perkataan Yesus. Nggak sampai mempelajari ke sana gitu Bang.
Ya, memang harus ke situ, memang harus ke jantung pertahanan memang. Enggak sampai mempelajari ke sana mencari nabi palsu atau enggak, ya kita mengimani Kristen ya sudah selesai. Iya, gitu. artinya kan Yesus kan orang jujur. Enggak mungkin bodoh, yang keluar kita dari mulut kita Yesus per, itu suatu perkataan yang isinya kebohongan semua. Enggak mungkin. Enggak, Ini. kita enggak pernah sampai ke sana. Itu yang anu ya. Yang Makanya dalam ajaran Paulus, kaidah-kaidah yang disampaikan oleh pengikutnya, ya, orang yang ditobatkan oleh Paulus ini menurut ajaran Paulus ini mengajarkan tentang bagaimana hukum Tuhan itu dihancurkan olehnya. Contoh, Yesus datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat. Datang Paulus memaksa orang Yahudi untuk tidak tunduk kepada hukum Taurat. Itu satu contoh. Nah, itu terbukti di Kisah Para Rasul 21 nomor 21. Paulus mengajarkan orang Yahudi untuk melepaskan hukum Taurat. Efesus 2 nomor 15 dikatakan Paulus membatalkan seluruh aturan yang ada dalam Taurat. Galatia 3 nomor 13 jelas, dari 11 itu dibaca, barang siapa yang melaksanakan hukum Taurat maka dia tidak dibenarkan oleh Tuhan. Dikatakan lagi Galatia 3:13, di situ dikatakan hukum Taurat terkutuk. Dikaitkan lagi dengan masalah sunat, apabila kau menyurahkan dirimu kau wajib melaksanakan hukum Taurat. Nah itu dia menghancurkan hukum Taurat. Datang Kristen, ya ini betul ini bang, ini betul ini. Saya nggak ngarang-ngarang. Datang Kristen kok malah menuhankan Yesus. Sementara narasi yang disampaikan Paulus hanya ada satu theos saja dan hanya ada satu kurios saja. Dan kita nggak tahu dari mana munculnya Kristen ini bisa menuhankan Yesus. Sementara Paulus tidak pernah bernarasi seperti itu. Justru Paulus menegaskan Yesus itu tetaplah utusan. Ternyata Bapak Gereja yang melakukan hal itu. Ajaran Paulus ini, kitab-kitabnya Paulus ini dikombinasi lagi oleh Bapak-Bapak Gereja. Makanya ada konsili. Masa nggak mungkin kitab suci dikonsili, Pak? Kitab suci nggak mungkin dikonsili, mustahil. Jadi firman Tuhan dikonsili, diubah, dirombak sesuai dengan pikiran masing-masing umatnya. Nah ini permasalahannya. Abang lebih pinter ya bang daripada aku orang Kristen bang. Enggak, jadi gini bang. Karena memang kalian nggak pernah mempelajari hal itu, Pak Andrea. Ya benar, memang betul. Yang diajarkan cuma hanya keselamatan. Nggak pernah kalian bertanya kepada pendeta, asal usul Kristen dari mana sih Pak Pendeta? Mana sekali ditanya? Enggak tanya, enggak pernah. Nah itu. Kita dengar khotbah ulang ya sudah. Dan tadi kan kita kan muter-muter namanya ke akal, yang menggunakan akal pikiran ya. Saya mau tanya dulu, ketika Bunda Maria sedang mengandung dan melahirkan, Bunda Maria melahirkan anak manusia atau Tuhan? Saya mau tanya dulu bang. Aduh bang, itu sudah terlalu tinggi bang. Jangan tanya sama aku bang. Kok tinggi bang? Sudahlah bang, kalau kita itu aku kan sudah bilang mulai awal, kalau kita ini memikirkan agama itu dengan logika, dengan pemikiran kita, lama-lama kita jadi ateis bang. Waduh, serius ini, kita serius. Berarti semakin orang berpikir semakin membuat orang menjadi ateis. Maka dari itu sekarang itu banyak orang ateis itu gara-gara seperti itu. Agama itu bang, semakin orang menggunakan akal, berarti semakin orang menjadi seorang ateis bang. Iya betul, kalau kita agama karena agama, aku kan sudah bilang bahwa agama itu kan dasarnya kan iman toh bang. Betul nggak bang? Iman itu sesuatu yang nggak kita lihat kita percaya bang. Kita sudah dipaksakan dari situ. Kamu nggak melihat kamu percaya lah sudah. Ya sudah kita imanin gitu bang. Oh gitu ya bang ya konsepnya. Ya memang kenyataannya seperti itu bang. Oke bang, enggak gini bang, semakin orang mengenal Tuhan menggunakan akal, semakin dia menjadi ateis, benar bang? Nah sekarang aku tanya sama abang toh bang, gini ya bang ya, orang ngomong masalah neraka, masalah surga, orang sudah nggak ada yang tahu surga neraka itu seperti apa, kan nggak ada yang tahu. Iya bang. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah ke sana nggak? Hah? Abang percaya surga dan neraka itu dari mana? Dari iman kan, kita mengimani sesuatu kan? Saya percaya bang adanya surga dan neraka bang. Dari mana bang? Abang taunya dari mana? Hah? Taunya dari mana?
Gini bang ya, apa definisi surga dan apa definisi neraka menurut abang? Saya mau tanya dulu bang. Ya surga katakan umpama sesuatu yang indah-indah lah, kalau neraka itu siksaan gitu aja. Nah, berarti definisi surga dan neraka adalah mendefinisikan sesuatu balasan, benar tidak bang? Oke. Nah, berarti masuk di akal tidak bang adanya surga dan neraka? Saya mau tanya dulu. Nggak masuk akal. Loh, oke, nggak masuk akal ya bang ya. Ketika orang berbuat baik akan masuk kemana bang? Ayo, saya mau lihat akal bang. Main tidak? Kalau orang berbuat baik ada karma baik, ada karma buruk gitu. Iya, masuk kemana? Di dalam kehidupan ini bang. Iya, saya mau tanya bang. Di dalam kehidupan ini bang, dan adanya surga, orang baik akan masuk di mana di antara keduanya? Saya mau tanya dulu bang. Bukan itu, orang ya karma baik. Kenapa sih bang muter bang? Duh, nggak muter kita nggak akan mau menuju ke neraka, ke surga bang, itu. Gini ya bang ya, saya mau tanya dulu bang, definisi neraka dan definisi surga menurut abang apa? Nah itu kan definisi secara umum. Kalau neraka itu yang disiksa. Oke, yang disiksa. Ini katanya definisi surga ini. Surga yang baik-baik aja lah, yang baik-baik. Oke, berarti sesuatu balasan yang baik. Pertanyaan saya, ketika orang berbuat baik akan masuk di antara kedua yang mana ini bang? Ya nggak tahu. Loh, bang, kita surga neraka nggak tahu. Tahu, tapi di mana surga sih neraka kita kan nggak tahu, ada atau enggak kan nggak tahu bang. Definisinya bang bisa menjelaskan. Definisi, tapi ada atau tidak? Bagaimana abang bisa mendefinisikan tetapi abang tidak tahu sobat? Nggak tahu gimana tuh definisi wong neraka itu dijelaskan oleh agama Kristen seperti ini, oleh agama Islam seperti ini, di agama Hindu seperti ini, di agama Buddha gimana sih ini nggak dapat poinnya dari tanya sama abang ini? Abang yang ngotot aja. yang aku tanya, abang percaya nggak dengan percaya? Abang tak tahu nggak surga dan neraka? Aku tanya, tahu nggak? Surga dan neraka itu tahu nggak? Abang aku tanya dulu, tahu nggak abang? Hah? Abang tahu nggak? Tahu nggak? Kalau tahunya belum tahu itu bang, gini bang, saya mau tanya dulu bang, definisi tahu itu secara dengan penglihatan atau tidak penglihatan? Definisi maksudnya abang itu seperti apa sih? Enggak. Ya, definisi belum. Enggak, abang mau berusaha bertanya pada gitu. Saya, abang tahu nggak neraka dan surga? Tahu di sini, tahu secara terlihat atau tidak terlihat? Saya mau tanya dulu bang. Ya nggak terlihat lah. Ya cuma definisi aja. Dalam Muslim percaya tentang percaya keberadaan adanya surga dan neraka, yaitu mempercayai hal yang gaib. Nah, hal yang gaib kok dipercayai gimana? Loh, sekarang saya tanya bang, abang percaya nggak dengan adanya surga dan neraka? Ya kita nggak tahu surga neraka itu ada atau enggak. Enggak, saya bertanya, saya nggak bertanya sama abang, abang tahu tidak? Kalau kita bertanya tentang abang tahu ya, atau tahu tidak? Saya bertanya, tahu, abang percaya tidak adanya surga dan neraka? Surga neraka mana kita tahu? Oh, nggak ada yang tahu di sana. Aku nggak bertanya bang, abang tahu atau tidak? Aku bertanya, abang percaya tidak adanya surga dan neraka? Kalau kita pikir dengan logika kita nggak percaya. Kalau kita pikir dengan iman kita percaya. Oke, kenapa abang menyatakan kalau dengan iman abang tidak percaya tetapi dengan logika kita percaya? Jawab dulu bang. Kebalik bang, kalau kita dengan iman kita percaya. Iya. Kalau dengan logika kita nggak percaya. Iman percaya. Oke, kenapa iman? Apa yang menyebabkan abang dengan iman mengakui adanya surga dan neraka dengan iman? Apa yang abang percayai dengan iman itu? Nah karena iman itu kan sesuatu yang nggak kita lihat kita percaya. Maka aku ini kan percaya non Injil bang. Oke, di mana bang datanya iman Kristen percaya hal yang goib? Ayo tunjukkan. Ya nggak usah tanya nongni sana. Kita itu nih abang tanya nongni masalah ilmu nongni. Enggak. Ini kan kita abang kan abang bilang. Gitu, bang. Abang beriman, ketika abang percaya dengan iman, abang beriman kepada yang goib. Di mana datanya bang? Di dalam Bible. Ya ditanya nama sama orang sing ahli kitab aja gitu. Nah, jangan berusaha mengambil ajaran Muslim lagi bang, gitu. Enggak, siapa sing mengambil ajaran Muslim? Pak Andreas, tuh yang open kamera tuh yang dibesarkan tuh ahlul kitab.
Nah, ini boleh ini. Ini Bang siapa ini? Mahadewa. Kalau Bang Mahadewa. Ngerok, Bang, ya. Pak, 1 Korintus 11 ya. Loh, Bang Dewa kok dibilang ngerok, dia ngaku kato kok ngerok Saya dia. celana, bukan rok, Pak. Saya celana, saya Pak. Penyanyi rock. Bukan penyanyi celana, saya Pak. Ustadz ya, abang Ustadz juga. Bukan Pak, saya bukan ngerok Pak. Saya sukanya celana Pak. Nggak suka rok. Celana. Pak Andreas, teman-teman izin saya mau nanya Pak Andreas boleh ya? Yang santai-santai aja Pak. Jangan Iya. Saya santai aja Pak. Saya nggak nanya. Sudah hidup ini pusing Pak. Pak Andreas ini apa keturunan Tanglang ya? Bukan? Iya Chinese aku Bang. No, sama Chinese Pak tapi kita Pak. anu Bang sudah Chinese tapi sudah bahasa Jawanya medok Bang gitu Bang. Iya sama, saya juga. Saya dari saya Lim Pak. Oh gitu. Iya. Saya apa Pak? Cua. Oh soal. Ya kalau keturunan Tionghoa itu biasanya Kristennya juga agak belok-belok. Kenapa bisa belok Pak? Ngopi Bang Andreas. Gue diprotes mulu, matiin eko Resen yang dulu di bawah nih. Ya. Turun. Ini Iya, udah gue matiin. Ada Bisik. spekol. Ya, selamat Bang malam, Spekol Bang. monitor. Ya. Iya, halo, malam. Ya, nyimak Bang. Ya. Islam atau Kristen abangku? Kristen gitu. Oh iya. Ya, jadi gimana Bang? Tentang apa ini Bang? Tadi saya nyimak tentang surga dan neraka ya. Atau tanya Iya, tentang akal dan iman Pak sebenarnya. akal, oke. Bagaimana caranya kita menggunakan akal? Ya, itu sebenarnya ini Pak. Oh, Ini akal dan iman. oke. Apakah kita beriman dulu untuk menerima Tuhan atau berakal dulu untuk menerima Tuhan? Ini yang apa namanya? Yang benarnya itu yang gimana? Nah, Ya. kalau dari sisi Kristen itu gimana? Ya tentunya kita berakal dulu. Masakan kalau agamanya itu disuruh membunuh kan tidak ini kan, atau mencuri. Bukan Pak, bukan itu. Menerima Tuhan Iya. yang benar menggunakan akal dulu atau menggunakan iman. Ya akal dulu. Ya, apa dasarnya kalau menggunakan akal? Dari teman-teman Kristen termasuk Bang Spekol. Ya itulah dari Apa? Bible lah yang kita baca-baca. Enggak, itulah yang- jauhkan dulu Pak dari Bible, jauhkan. Kita kalau bahas akal, jauhkan dulu, jangan dulu masuk ke dalam Bible. Oh iya ya. Kalau masuk langsung ke dalam Bible, aduh nanti Bapak kacau nanti di situ. Oh iya. Ya. Jadi kita uji dulu nih Pak, betul nggak ini Bang Spekol menggunakan akal untuk menerima Tuhan? Nah, sekarang kita uji ya, kita Ya, uji ya. sekarang. Iya. Secara akal, secara logik, secara akal sehat, secara manusia yang memiliki akal, wajar nggak Tuhan itu dilahirkan? Ya gini Pak, kalau Tuhan itu dilahirkan, itu kan adanya ini kan harus pakai Bible juga Pak ini. Akal Pak, akal aja Ya. dulu Pak, jangan dulu kayak Bible, jangan dulu kita ke. Kalau ya oke lah, kalau umpama akal secara logika kita tidak mungkin memang. Ya mantap, nggak mungkin. Karena kenapa Pak? Karena kenapa itu? Ya karena dia Tuhan kan. Karena dia besar. Tuhan, karena dia maha besar, Iya, iya. karena dia maha pencipta, ya kan? Iya iya. Bukan diciptakan kan? Betul kan Iya. Pak? Betul, Karena betul. dia maha suci, betul kan Pak? Betul betul. Mantap. Nah, Tuhannya Bang Spekol, Iya. ada nggak dasar yang paling kuat Tuhannya Bang Spekol ini adalah Tuhan yang benar?
Ada. Ya, apa itu Pak? Kalau apa datanya, dalilnya kalau Tuhan yang benar itu? Oke, Tuhan yang benar itu membawa kita ke surga. Dia menebus dosa. Dia untuk itulah sekarang kita ke Bible lah ya. Sekarang sudah pakai akal kan? Saya bilang sudah pakai akal. Silakan. Sekarang merujuk ke Bible. Kan kita harus selidiki kenapa yang Dia Maha Besar mau jadi sama dengan kita. Jadi kita merujuk ke Bible. Pertama itu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi misi Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, dosa umat manusia, bagi yang percaya. Bagi yang percaya, Pak ya? Ya.